Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulias Diandrani Saputri dari Ruang 509, Prodi Manajemen di Universitas Pamulang. Kali ini saya akan menampilkan sebuah presentasi yang saya buat dengan judul Statistical Process Control atau yang bisa disebut sebagai SPC. Baik, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian statistical process control. Jadi, statistical process control merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan sebagai pemonitor, pengendali, penganalisis, pengelola, dan memperbaiki proses menggunakan metode-metode statistik. Filosofi yang dikenal adalah output pada proses atau pelayanan dapat dikemukakan ke dalam pengendalian statistik melalui alat-alat manajemen dan tindakan perancangan. Sasarannya adalah mengadakan pengurangan terhadap variasi atau kesalahan proses, sedangkan tujuannya adalah mendeteksi adanya sebab khusus dalam variasi atau kesalahan proses. Tujuan dari Statistical Process Control yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan SPC adalah untuk mendeteksi terjadinya assignable cause dari proses secepatnya. Yang kedua, berdasarkan hasil deteksi ini, maka langkah perbaikan dapat segera ditentukan sebelum kondisi yang lebih parah. Yang ketiga, untuk ini, peta pengendali atau control chart banyak digunakan. Dan tujuan akhirnya yaitu menghilangkan variabilitas alam proses atau meskipun hal ini tidak mungkin terjadi, tapi SPC merupakan cara efektif untuk tujuan ini. Manfaat dari Statistical Process Control terbagi menjadi 7. Yang pertama, proses memiliki stabilitas yang akan memungkinkan organisasi dapat memprediksi perilaku paling tidak untuk jangka pendek. Yang kedua, proses ini memiliki identitas dalam menyusun seperangkat kondisi yang penting untuk membuat prediksi di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, proses yang berada dalam kondisi atau berada dalam pengendalian statistik beroperasi dengan variabilitas yang lebih kecil daripada proses yang memiliki penyebab khusus. Variabilitas yang rendah penting untuk menenangkan persaingan. Yang keempat, proses yang mempunyai penyebab khusus merupakan proses yang tidak stabil dan memiliki kesalahan yang berlebihan yang harus ditutup dengan mengadakan perubahan untuk mencapai perbaikan. Yang kelima, akan membantu karyawan dalam menjalankan proses tersebut. Apabila data berada dalam batas pengendali, maka tidak perlu lagi dibuat penyesuaian atau perubahan. Yang keenam, akan memberikan petunjuk untuk mengadakan pengurangan variabilitas proses jangka panjang. Dan yang terakhir, analisis untuk pengendalian statistik mencakup penggambaran data produksi dan memudahkan dalam mengidentifikasi kecenderungan yang terjadi dari waktu ke waktu. Alat bantu dalam pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas secara statistik dengan menggunakan SPC atau Statistical Process Control mempunyai 7 alat statistik utama yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengendalikan kualitas sebagaimana disebutkan juga oleh Heiser dan Render dalam bukunya Manajemen Operasi. Antara lain yaitu check sheet, histogram, control chart,
diagram Pareto, diagram sebab akibat, scatter diagram, dan diagram proses. Di sini, saya akan menjelaskan satu persatu tentang alat bantu dalam pengendalian kualitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lembar pemeriksaan atau check sheet. Lembar pemeriksaan atau check sheet merupakan alat pengumpul dan penganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi data jumlah barang yang diproduksi dan jenis ketidaksesuaian beserta dengan jumlah yang dihasilkannya. Tujuan digunakannya check sheet adalah untuk mempermudah proses pengumpulan data dan analisis, serta untuk mengetahui area permasalahan berdasarkan frekuensi dan jenis atau penyebab dan mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan atau tidak. Check sheet terdapat manfaat yaitu mempermudah pengumpulan data terutama untuk mengetahui bagaimana suatu masalah terjadi. Yang kedua, mengumpulkan data tentang jenis masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga, menyusun data secara otomatis sehingga lebih mudah untuk dikumpulkan. Dan yang terakhir, memisahkan antara opini dan fakta. Yang kedua, yaitu diagram sebar atau scatter diagram. Scatter diagram atau disebut juga dengan peta korelasi adalah grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel, apakah hubungan antara dua variabel tersebut kuat atau tidak, yaitu antara faktor proses yang mempengaruhi proses dengan kualitas produk. Dua variabel yang ditunjukkan dalam diagram sebar dapat berupa karakteristik kuat dan faktor yang mempengaruhinya. Scatter diagram mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan scatter diagram yaitu metode ini lebih teliti karena semua hubungan antara kegiatan dan biaya yang telah diperhitungkan. Dan kelemahan scatter diagram yaitu metode ini kurang ilmiah karena penarikan garis lurus dapat berbeda antara masing-masing orang, meskipun dengan menggunakan data kapasitas dan biaya yang sama, jadi sifatnya subjektif. Oleh karena itu, metode ini rentan terhadap kesalahan. Yang ketiga, diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Diagram ini disebut juga dengan diagram tulang ikan atau fishbone chart dan berguna untuk memperlihatkan faktor-faktor utama yang berpengaruh pada kualitas dan mempunyai akibat pada masalah yang kita pelajari. Faktor-faktor penyebab utama ini dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, material atau bahan baku. Yang kedua, machine atau mesin. Yang ketiga, man atau tenaga kerja. Yang keempat, method atau metode. Dan yang terakhir adalah environment atau lingkungan. Diagram sebab akibat memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari diagram sebab akibat adalah dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Sedangkan kelemahan diagram sebab akibat adalah opinion based on tool dan didesain membatasi kemampuan atau tim penggunaan secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y yang dalam kecuali bila kertas yang digunakan benar-benar besar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Yang kelima, diagram alir atau diagram proses atau bisa disebut juga sebagai proses flow chart.
Diagram alir secara grafis menunjukkan sebuah proses atau sistem. Dengan menggunakan kotak dan baris, yang kelima, diagram alir atau diagram proses atau bisa disebut juga sebagai proses flow chart. Diagram alir secara grafis menunjukkan sebuah proses atau sistem. Dengan menggunakan kotak dan garis yang saling berhubungan, diagram ini cukup sederhana, tetapi merupakan alat yang sangat baik untuk mencoba memahami sebuah proses atau menjelaskan langkah-langkah sebuah proses. Keuntungan penggunaan flowchart terbagi menjadi 6, yaitu sebagai dokumentasi prosedur kerja dalam ISO, yang kedua, sebagai pedoman untuk menjalankan operasional, yang ketiga, sebagai pedoman untuk melakukan pelatihan terhadap karyawan baru, yang keempat, sebagai benchmark atau patokan, yang kelima, sebagai peta kerja untuk mencegah terjadi kehilangan arah, dan yang terakhir, untuk mempermudah pengambilan keputusan. Yang keenam adalah histogram. Histogram adalah suatu alat yang dapat membantu untuk menentukan variasi dalam proses. Berbentuk diagram batang yang menunjukkan tabulasi dari data yang diatur berdasarkan ukurannya. Tabulasi data ini umumnya dikenal dengan distribusi frekuensi. Histogram menunjukkan karakteristik-karakteristik dari data yang dibagi-bagi menjadi kelas-kelas. Histogram dapat berbentuk normal atau berbentuk seperti lonceng yang menunjukkan bahwa banyak data yang terdapat pada nilai rata-ratanya. Bentuk histogram yang miring atau tidak simetris menunjukkan bahwa banyak data yang tidak berada pada nilai rata-ratanya. Tetapi, kebanyakan datanya berada pada batas atas atau batas bawah. Diagram histogram memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari diagram histogram yaitu bentuknya memudahkan orang untuk memahaminya secara langsung. Yang kedua, mudah dalam membandingkan statistik. Dan yang terakhir, ketika diperlukan, mudah juga untuk mengetahui nilai statistik pada suatu kurun waktu. Dan kekurangan dari diagram histogram yaitu diagram batang biasanya hanya menampilkan nilai total atau rata-rata, tidak menampilkan data umum. Dan alat bantu dalam pengendalian kualitas yang terakhir yaitu peta kendali atau control chart. Peta kendali adalah suatu alat yang secara grafis digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas atau proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistika atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Peta kendali menunjukkan adanya perubahan data dari waktu ke waktu, tetapi tidak menunjukkan penyebab penyimpangan meskipun penyimpangan itu akan terlihat pada peta kendali. Peta kendali digunakan untuk membantu mendeteksi adanya penyimpangan dengan cara menetapkan batas-batas kendali. Batas-batas kendali terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah batas kendali atas. Batas kendali atas merupakan garis batas atas untuk suatu penyimpangan yang masih diizinkan. Yang kedua, garis pusar atau tengah. Garis pusar atau tengah merupakan garis yang melambangkan tidak adanya penyimpangan dari karakteristik sampel. Yang ketiga, batas kendali bawah. Batas kendali bawah merupakan garis batas bawah untuk suatu penyimpangan dari karakteristik sampel. Dan yang terakhir, out of control
adalah suatu kondisi di mana karakteristik produk tidak sesuai dengan spesifikasi perusahaan ataupun keinginan pelanggan, dan posisinya pada peta kontrol berada di luar kendali. Peta kendali mempunyai manfaat, yaitu yang pertama, memberikan informasi apakah suatu proses produksi masih berada di dalam batas-batas kendali, kualitas, atau tidak terkendali. Yang kedua, memantau proses produksi secara terus-menerus agar tetap stabil. Yang ketiga, menentukan kemampuan proses atau capability proses. Yang keempat, mengevaluasi performance pelaksanaan dan kebijaksanaan pelaksanaan proses produksi. Dan yang terakhir, membantu menentukan kriteria batas penerimaan kualitas produk sebelum dipasarkan. Statistical Process Control memiliki keuntungan bagi sebuah perusahaan. Keuntungan yang pertama yaitu perusahaan lebih mudah memantau kualitas produk. Yang kedua, perusahaan dapat memastikan bahwa produknya seragam. Dan yang terakhir, lebih memuaskan pelanggan dan membuat proses produksi lebih efisien. Selesai sudah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang tepat, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.